Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari pemilihan Presiden Amerika Serikat, kita bergabung dengan rekan Patsy Widakuswara dari VOA yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Patsy. Selamat pagi dari Washington DC. Baik, Patsy, ini Joe Biden semakin mendekati perolehan suara elektoral 270 guna mengamankan jalurnya menuju Gedung Putih. Lalu apa perkembangan terakhir di sana? Ya, sekarang ini dua negara bagian yang sedang benar-benar disorot, yaitu Pennsylvania dan Georgia. Pennsylvania itu 20 suara elektoral dan Georgia 16 suara elektoral. Jadi apabila Joe Biden memenangkan hanya salah satunya saja, ia akan menembus angka keramat 270, terutama karena ia juga diunggulkan di Nevada dan juga di Arizona. Untuk popular vote sendiri, jumlah suara yang sudah tertabulasi itu sudah lebih dari 4 juta warga Amerika Serikat lebih banyak memilih Joe Biden. Tapi seperti tentunya Anda tahu bahwa di Amerika Serikat tidak berdasarkan popular vote, melainkan berdasarkan suara elektoral yang dibagi-bagi per negara bagian sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Nah, jadi dua negara bagian tersebut saat ini sangat tipis sekali selisihnya. Joe Biden unggul di Georgia itu sekitar 1.000 suara dan kemudian di Pennsylvania beberapa ribu suara. Presiden Trump saat ini sedang melancarkan sejumlah gugatan hukum untuk menolak hasil perhitungan tersebut yang meskipun sampai sekarang ini belum selesai, mungkin baru nanti sore kita bisa mencapai hasil yang lebih jelas mengenai berapa banyak keunggulan suara yang dicapai oleh Joe Biden. Lalu Patsy, ini Presiden Trump nampaknya tidak legowo dan menuduh bahwa Biden ini curang. Lalu apa saja langkah yang ditempuh Trump untuk melawan? Ya, Anda benar bahwa Presiden Trump ini tidak legowo ya. Kelihatannya kemarin petang di Gedung Putih ia memberikan pernyataan dan dari situ ia menyatakan bahwa kubu Demokrat curang, kubu Demokrat berusaha merampas kemenangan dan ia menuduh yang dilakukan Partai Demokrat ini adalah dengan mengirimkan surat suara melewati yang ilegal ya. Padahal sebetulnya kita sudah tahu bahwa dalam undang-undang di negara bagian di Amerika Serikat ini boleh adanya mail-in ballots atau surat suara yang dikirimkan lewat pos. Dan memang kubu Demokrat itu jauh lebih banyak menggunakan fasilitas ini dibandingkan kubu Republik karena mereka lebih cemas dan lebih percaya akan bahaya pandemi coronavirus. Presiden Trump sendiri sudah menakut-nakuti pendukungnya sejak jauh-jauh hari untuk tidak menggunakan mail-in ballots atau pengiriman suara lewat pos ini. Jadi tidak heran kalau sekarang ini tabulasi suara yang tadinya mengunggulkan Presiden Trump sekarang beralih ke Joe Biden karena sekarang inilah negara bagian sedang menghitung mail-in ballots atau surat suara yang dikirim lewat pos. Itu dipermasalahkan oleh Presiden Trump. Selain itu ia juga menuduh adanya konspirasi lebih besar baik itu dari media, dari para petugas pilpres, penghitung suara dan sebagainya, sehingga ia melancarkan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian kunci termasuk Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan meminta recount di Wisconsin. Harapannya adalah ini akan dibawa sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, di mana Presiden Trump berharap hakim-hakim konservatif, ada 6 orang hakim konservatif dibandingkan 3 hakim liberal, akan lebih simpatik terhadap dia dan memenangkan gugatannya. Tentu saja kita masih harus melihat bagaimana prosesnya lebih lanjut. Baik, lalu ini rakyat Amerika Serikat juga tampaknya semakin resah dengan adanya sejumlah demo seperti di Michigan tadi. Lalu kapan mereka akan tahu secara pasti hasil Pilpres ini? Ya, jadi secara tradisi politik Amerika Serikat itu kalau misalnya sudah ada satu kandidat yang menembus angka keramat 270 suara elektoral, biasanya lawannya menelponnya mengucapkan selamat dan memberikan pidato konsesi atau pidato mengakui kekalahan, baru kemudian pemenangnya memberikan pidato kemenangan dan berusaha heal the nation, berusaha menyembuhkan luka-luka bangsa yang tercabik-cabik selama masa kampanye ini. Sepertinya tahun 2020 ini kemungkinan tersebut paling tidak sekarang ini tidak kelihatan ya. Jadi mungkin harus berlarut-larut, bisa sampai berminggu-minggu lewat pengadilan, lewat Mahkamah Agung, mengingatkan kita pada proses Pilpres tahun 2000 antara Al Gore dan George W. Bush yang hasilnya sampai 36 hari setelah Pilpres. Apakah akan begitu? Kita akan pantau terus. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara atas laporan Anda dari Washington DC, Amerika Serikat.